apa ya namanya punishment, ya kan? Bukan hanya rewarding, punishment kepada notaris-notaris yang melanggar aturan. Makanya kita ada dewan kehormatan, ya kan? Ada MKM notaris, gitu ya. Jadi itu memang harus terus-menerus, ini ya suatu tantangan buat INI ke depan. Tambahkan ke depan nanti calon notaris sebelum mengikuti ujian kode etik dia harus mengikuti magang 2 tahun dulu. Setelah magang ujian kode etik, setelah itu baru ujian pengangkatan notaris. Ada 3 step. Dan ini hasil dari rapat dengar yang diperluas di Balikpapan Januari kemarin. Jadi akan lebih ketat setelah ini. Adalah pada waktu kementerian menyusun ini Permenkumham mengenai uji kompetensi atau ujian pengangkatan notaris itu sudah melibatkan kita. Jadi kita diminta meskipun yang melaksanakan adalah kementerian, tapi nanti untuk materi dan lain-lain akan bekerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia. Iya, tetap kerjasama karena yang tahu materi kan kita, ya kan, materi-materi apa yang diperlukan itu kita, sehingga kita nanti ikut memberikan masukan dalam arti kata untuk materinya. Saya sudah ketemu dengan Pak Fedi juga mengenai hal tersebut. Sementara dari kita sendiri kan memang sudah membuat surat ke Menristek Dikti mengenai memberikan masukan mengenai hasil-hasil lulusan yang sangat variatif dan kurang dapat memenuhi standar kebutuhan dari masyarakat, ya kan? Sehingga kita minta bahwa Menristek Dikti untuk membatasi dulu lahirnya perguruan-perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan program NKN. Namun tadi juga saya singgung kepada Pak Menteri Hukum, Pak Menteri, tolong bagaimana caranya duduk bersama antara Menristek Dikti dengan Menkumham. Satu sisi Menkumham, kementerian bisa menyampaikan kepada Menristek Dikti gimana caranya untuk membatasi supaya ada standar, ya kan? Nah, saat ini yang dilakukan oleh INI di samping tadi moratorium, INI juga sudah membuat kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi swasta dan negeri yang intinya adalah mereka minta kepada kita tenaga pengajar dari notaris ya yang cukup qualified untuk membantu mengajar di perguruan tinggi tersebut, dan juga mereka minta masukan mengenai kurikulum dan itu sudah kita lakukan. Iya, betul. Ada kurikulumnya sama. Ya, itu yang kita sampaikan kepada beberapa perguruan tinggi meskipun belum semua, tapi target kita ingin ya perguruan tinggi yang sudah menyelenggarakan ya ayo kerjasama dengan INI supaya INI bisa memberikan masukan. Baru 20% ya. Ada target? Iyalah, paling enggak kan kita juga menunggu dari kesiapan dari perguruan tinggi tersebut kan. Kalau perguruan tinggi tersebut belum siap kan kita tidak bisa memaksa, tapi yang siap kerjasama pasti akan kita sambut dengan baik karena ini kan untuk menghasilkan notaris yang handal tadi, ya kan? Dan kita yang paling tahu seperti apa kebutuhannya itu. Memang kalau saya ngelihat sebetulnya kan saya juga baru tahu ini beberapa perguruan tinggi pada membuat pembekalan kode etik. Saya pernah sampaikan kenapa sih harus ada pembekalan, toh juga nantinya kan mereka juga nanti kayak penggul kan mereka nanti yang akan melaksanakan, tapi mereka kalau melihat positifnya mereka menyampaikan bahwa mereka ingin memberikan bekal kepada adik-adik angkatannya untuk nanti supaya bisa lolos ujian kode etik, ya kan. Namun memang sih seyogyanya nanti tahun depan kan kita akan kembalikan lagi pelaksanaan ujian kode etik kepada 9 pengbel. Seyogyanya nanti 9 pengbel tersebut ya tidak melakukan mengadakan pembekalan kode etik. Kita kembali kepada masing-masing pengbel yang selalu melaksanakan ujian kode etik kan ada 9 pengbel ya. Nah, sisi lain sebetulnya memang kita tidak bisa menyalahkan ya, itu kan hak mereka ya. Hanya kita menghimbau satu tadi untuk paling enggak pengbel yang selalu mengadakan itu ya ngerem lah, jangan mengadakan, apalagi nanti mereka mau mengadakan ujian kode etik. Terus yang kedua juga kalau mengenai soal
rasa juga kita tidak usah diragukan, karena soal terus terang adalah semuanya itu saya yang mengerjakan sendiri, jadi tidak akan ada kebocoran, karena rekan-rekan itu kan teman-teman yang perorangan itu kan hanya membantu ya, artinya bukan dalam arti kata terlibat langsung gitu. Jadi saya rasa sejauh ini independensi untuk ujian kode etik ini, materi-materinya itu tidak ada masalah. Saya rasa enggak ya. Sekarang untuk S2 ya, MKN kan S2 ya, lulusan MKN saya rasa kan yang keluar kan bukan mengenai hafalan, tapi adalah kasus ya. Jadi mereka kalau mereka tahu, mereka menghafal, tapi mereka tidak bisa mengaplikasikan dalam case, kan juga percuma ya. Jadi saya rasa yang tadi Sekum juga singgung kan, bahwa ini harus dipahami. Kalau kita memahami, itu pasti kita bisa menjawab soal. Tapi kalau kita tidak bisa memahami, kita tidak akan bisa menjawab soal itu. Ya, karena kita mengadakan ini kan bukan untuk membatasi lulusnya, ya kan? Tapi untuk membekali mereka supaya lulusnya itu benar-benar memang lulusnya mereka itu mencerminkan bahwa mereka menguasai kode etik untuk nanti sebagai bekal pada waktu mereka menjadi notaris, ya kan? Tentunya saya ingin ya sebanyak-banyaknya, nggak ada masalah, hanya memang tugas kementerian sangat berat karena berkaitan dengan penempatan, ya kan? Penempatan notaris. Namun di sini kan untuk lulus kode etik mereka masih harus magang 2 tahun, ya kan? Setelah magang 2 tahun mereka akan ikut uji kompetensi. Iya, untuk ujian pengangkatan notaris yang merupakan ujian kompetensi, ya kan? Jadi ada tahapan-tahapan lagi yang harus mereka lalui. Tadi Pak Menteri bilang bahwa ini awal. Jangan dikata bahwa lulus itu wah jadi notaris. Nah, ini adalah awal perjuangan gitu. Jadi saya rasa nggak ada masalah, lulus banyak juga nggak masalah, karena mereka ada tahapan-tahapan lagi untuk benar-benar nantinya menjadi notaris yang berkualitas. Ya, kalau untuk teman-teman, saya mengucapkan terima kasih kepada loyalitas mereka, karena tanpa peran serta dari rekan-rekan panitia tentunya pelaksanaan ujian kode etik yang dimulai dengan pembekalan tidak akan berjalan sukses seperti sekarang ini, karena luar biasa teman-teman. Dari kemarin panitia itu sudah sibuk, tadi pagi pun jam 4 sudah mulai berdatangan, dan banyak juga yang dari daerah. Inilah bentuk dari kecintaan kepada organisasi, karena kalau bukan kita siapa lagi. Nah, kita sebagai senior-senior juga harus membantu pemerintah dan masyarakat untuk dapat nantinya INI itu mempunyai anggota berupa notaris-notaris yang handal. Oleh karena itu, kepada adik-adik peserta ujian, tolong jangan hafalan, tapi tolong dimengerti dan dipahami mengenai kode etik, undang-undang jabatan notaris dan organisasi. Karena kalau sudah memahami, soal sesulit apapun akan bisa dikerjakan kalau kita paham dengan hal tersebut. Selamat bekerja, mudah-mudahan bisa mengerjakan soal dengan baik dan harus jujur, karena jujur adalah salah satu bekal dari kita untuk menjadi notaris yang handal. Terima kasih.